Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Pastor Samuel Anton Situmorang, Ordo Karmel. Hari ini Minggu Biasa yang ke-32, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 25, ayat 1 sampai dengan 13. Hari ini Yesus mengajar kita dengan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Kerajaan Allah, yaitu tata kehidupan umat manusia, yang diwartakan dan didirikan oleh Yesus berkali-kali, digambarkan sebagai pesta pernikahan. Pesta pernikahan adalah gambaran sukacita dan kebahagiaan. Suatu kehidupan Kristiani, jasmani, maupun rohani sejati, yang harus disiapkan dengan baik, tekun, dan sungguh-sungguh. Gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh atau teledor, keduanya itu merupakan gambaran perbedaan sikap sadar terhadap kehidupan Kristiani sejati. Perumpamaan tentang 10 gadis yang bijaksana dan bodoh itu hanya terdapat dalam Injil Matius. Tafsiran pertama, perumpamaan ini menunjukkan situasi yang dihadapi Yesus. Secara singkat, ada orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus dan mau menerimanya. Dan ada pula yang menolaknya. Kesimpulannya, siap sedialah selalu, sebab engkau tidak tahu kapan ia akan datang. Tafsiran kedua yang lebih mendalam, perumpamaan itu menggambarkan gereja dan pribadi warga-warganya. Kristus sudah datang, tetapi meskipun sudah dibaptis menjadi warga gereja, menjadi orang Kristen, namun belum melihat, mengalami, dan merasakan adanya kegembiraan dan kebahagiaan kerajaan Allah, bagaikan pesta pernikahan, sebab bersikap acuh tak acuh sebagai orang beriman. Padahal siap siaga dan tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah adalah suatu syarat mutlak untuk menyambut kedatangan Kristus. Apa sebenarnya kesiapsiagaan yang harus dimiliki dan dilakukan untuk sungguh merasa gembira dan bahagia dalam kerajaan Allah? Atau sebagai komunitas orang pengikut Yesus, tak lain tak bukan ialah berbuat baik terhadap orang lain atau sesama. Perbuatan baik apa? Dalam Injil Matius ditegaskan di banyak teks apa yang harus kita lakukan untuk berbuat baik, yaitu menghindari perbuatan jahat, mengasihi musuh, saling mengasihi, mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, memiliki iman yang teguh, setia kepada Yesus, dan mengasihi Allah sepenuhnya. Memiliki dan melakukan semua itu, itulah kesiapsiagaan sebagai syarat mutlak untuk bertemu dengan Allah dan merasa sungguh bahagia. Kita sungguh membutuhkan minyak untuk hidup kita. Gadis-gadis bodoh bersikap acuh tak acuh, tidak ambil pusing dan tidak peduli sama sekali, tak menyiapkan pelaksanaan tugas mereka. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Minyak yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu adalah berbuat baik terhadap sesama. Orang-orang yang bijaksana ialah mereka yang selalu menaruh perhatian dan ikut prihatin akan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, baik dalam keluarga masing-masing, dalam tetangga atau lingkungan, bahkan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Kita kerap kali memiliki lampu atau pelita, namun kita tidak punya minyak untuk menyalakannya. Santa Teresa dari Kalkuta berkata, "Apakah minyak untuk pelita kita dalam hidup kita? Minyak pelita kita ialah hal-hal kecil sehari-hari, kesetiaan, tepat waktu, kata-kata lembut, prihatin terhadap orang lain, tahu berdiam diri bila perlu, tahu memilih waktu, tahu kapan berbicara, kapan bertindak. Inilah tetesan-tetesan air kasih yang mampu membuat kita bersinar terang sebagai seorang beriman.
Itulah yang dilakukan Santa Teresa dari Kalkuta. Sumber minyak itu baginya adalah Allah dalam diri Yesus, yang siap siaga terhadap kehendak Allah. Apakah sumber minyak kita sama? Sumber minyak yang kita butuhkan supaya pelita kita dapat menyala dengan terang ialah Allah sendiri. Karena itu hubungan kita dengan Allah harus selalu ada dan dipelihara. Kita harus sekali siap dan siaga mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Dan Allah justru berbicara melalui keadaan dan kebutuhan orang-orang sesama kita. Perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama, itulah pelita terang yang menunjukkan kita kedatangan Kristus sebagai mempelai gereja dalam hati kita, bagaikan dalam pesta pernikahan. Semoga kita semua tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita, supaya Tuhan kita semakin dimuliakan, dan ketika tiba waktunya kita semua boleh dipersatukan bersama para kudusnya di surga. Tuhan memberkati kita semua.